Bisakah kamu mengejutkan kami setiap saat? Kakakku tidak bisa melakukannya sesekali. Zhenni tersenyum dengan senyum di pipinya yang cantik. Aku tidak mau. Xiaoyan mengangkat bahu sedikit sedih. Zhenni tersenyum ringan, menanggalkan pakaiannya, dan melanjutkan, ada juga kabar baik. Lelang khusus keterampilan bertarung akan diadakan 2 bulan kemudian, dan undangan telah dibagikan secara luas. Seperti yang kami harapkan, tanggapan dari semua pihak sangat baik. Intens ketika situasinya akan bersatu. Besar. Xiaoyan mendengar berita itu dan sangat senang. Masalah keterampilan bertarung benar-benar dapat diselesaikan. Kalau begitu tolong ganggu adikku untuk memberitahu semua orang dan bersiaplah. Aku akan mempercepat jiwaku dalam 2 bulan. Disempurnakan untuk Lang Tian. Xiaoyan buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan bergegas ke apotek penyulingan. Kamu harus mundur sebelum meninggalkan gerbang? Aku bilang kamu tidak punya pikiran apa-apa selain kultivasi. Zhenni memandang punggung jauh Xiaoyan dengan sedikit dendam, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Xiao Yao memandang Zhenni dan menatap punggung Xiaoyan lagi. Senyum penuh makna berkibar di sudut mulutnya. Berdiri di apotek penyulingan, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan tubuh indah Zhenni. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dengan penuh semangat membuang pikirannya, dan menghela nafas sedikit. Sebelumnya, dia ingin berbicara tentang keterampilan bertarung jiwa, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, karena Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan menara virtual Ziuchen kepada semua orang. Bermeditasi obat dulu. Cinta jiwa ini sangat penting. Hanya ada satu pasang bahan obat dan kamu tidak boleh gagal. Xiaoyan menenangkan pikirannya dan perlahan mengeluarkan udara keruh di tubuhnya, mencapai kesatuan surga dan manusia. Langit terbakar dengan ganas, menembus seluruh ruang interior. Xiaoyan menatap obat di depannya, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dengan bantuan api langit campuran dan pengalaman memurnikan medula kelas 6, Xiaoyan penuh percaya diri dalam memurnikan jiwa dari jiwa yang halus, tetapi jari-jarinya tidak dapat menahan gemetar. Ini adalah obat Liu Pindan. Setelah pemurnian berhasil, itu berarti Anda akan dipromosikan menjadi apoteker Liu Pin dari peringkat Xuan ke tanah dan melompat ke jajaran apoteker pemurnian senior di daratan. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan yang tak terduga masih berdesir. Setelah mengambil 3 napas dalam-dalam, Xiaoyan memulihkan ketenangannya dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Saat kekuatan jiwa menyebar, api langit menjadi lebih ganas. Suhu di apotek pemurnian sangat tinggi sehingga udara yang mengalir menjadi agak terdistorsi dan hampir seperti mimpi. Xiaoyan menyatukan tangannya, dan ramuan itu dilemparkan ke dalam pot obat seperti awan yang mengalir, dan kemudian disempurnakan. Semuanya berjalan dengan baik. Aroma obat yang kaya perlahan bocor di sepanjang celah gerbang, melayang di Xiaofu, membawa indera penciuman ke kerumunan yang sibuk. 2 bulan berlalu dalam sekejap, semua orang berkumpul sejak lama. Lang Tian dan Nan Erming juga berhenti menelan inti sihir dan bergegas mendekat. Semua orang dengan riang mendiskusikan masalah paling sensasional di benua Doudian, pelelangan khusus Douji. Sepertinya gembira, tapi ada sedikit kekhawatiran di mata apoteker. Hanya 2 hari sebelum pelelangan Douji, tapi Xiaoyan masih belum berhasil. Longyan dengan cemas mondar-mandir di dalam ruangan, tapi matanya penuh kerinduan. Jauh sebelum obat penyulingan Xiaoyan, dia pergi ke menara dan menginstruksikan Longyan. Jika dia melihat perubahan di ruang obat penyulingan, dia akan keluar dan menyerap Liu Pin dan Lei. Ketika Long Gao mendengar bahwa itu adalah Liu Pin dan Lei, dia keluar dari menara dan menunggu dengan penuh semangat, tetapi sampai sekarang, apotek penyulingan sepi seperti sebelumnya, hanya aroma obatnya yang lebih kuat. Hei, Lang Tian, kami tahu memurnikan obat di sini, apakah menurutmu Xiao Xiao bisa keluar dalam 2 hari? Xiao Shan bertanya pada Siang Lang Tian dengan cemas. Sulit untuk mengatakan bahwa kami belum melihat pemurnian Liu Pin dan Yao,
Dan tidak lama kemudian Xiao Xiao dipromosikan menjadi apoteker Wupin. Meskipun Xiao Xiao telah memberi kami kejutan yang tak terhitung jumlahnya, saya masih merasa sulit untuk berhasil. Lang Tian mengangkat bahu dan menjawab dengan jujur. Potong, mulut gagak. Zing, Xiao Zhan, dan King Nur menatap langit pada saat yang sama dan berkata serempak. Lang Tian benar-benar nyata. Nan Erming menghela nafas. Ya, awalnya aku punya ide dengan Lang Tian, tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku takut mengatakan bahwa seseorang tidak mau menyemprot wajahku, haha. Badai dengan bercanda berkata, dan King War menatap matanya. Oke, apakah kamu begitu munafik? King War disindir oleh Badai dan segera berhenti. Lihat, ini dia serangan pribadi. Badai bersembunyi di belakang Zenni, gadis Muer. Kenapa aku takut dimarahi olehmu? Aku takut dimarahi oleh wanita muda. Setelah itu, dia tertawa. Oke, kamu adalah Badai. Biasanya, kamu tidak berbicara dengan terengah-engah, sangat buruk untuk berbicara. Xiao Shan mengacungkan jempol pada Badai. Tepat ketika semua orang bercanda, tetapi dalam hati mereka khawatir Xiao Yan bisa menyusul sebelum pelelangan Douji, ketika dunia tiba-tiba menjadi gelap dan awan tebal tampak turun, tampak lebih suram, awan gelap seperti besi. Terhubung dengan langit, benar-benar menutupi Xiao Fu seperti sangkar besi. Langit di atas apotek penyulingan sangat jelas. Itu digelapkan oleh kabut, dan garis luar rumah tidak dapat dibedakan. Tiba-tiba, cahaya biru kilat yang menyilaukan melintas dengan cepat, dan suara guntur, klik, mengikuti, dan guntur dan kilat yang terus-menerus menyala. Meledak, gelap, sunyi, kilat, gelap, guntur, bergantian, aku meledakkan apotek penyulingan dengan kekuatan penghancur. Sukses! Penyempurnaan obat Liu Pindan telah berhasil. Xiao Shan berteriak kegirangan. Sukses sekali? Sudahkah Anda maju ke apoteker Liu Pin begitu cepat? Lang Tian tidak bisa tenang. Haha, bahkan pecandu narkoba kita tidak tahan. Aku sudah terbiasa. Hahaha. Xiao Zhan tertawa. Liu Pin dan Lei yang kuat, kekuatan ini terlalu abnormal. Xiao Xiaocai adalah Samsung. Saya tidak tahu apakah saya tidak bisa mengatasinya. Zenni dan Le Xiaolong khawatir. Yakinlah, aku di sini baik-baik saja. Wajah Long Yan tidak takut, dan cahaya keemasan tiba-tiba berubah menjadi panah emas yang melesat menembus awan. Di depan mata, suara gemuruh terdengar di langit, kilat menyambar dan bertabrakan, dan langit benar-benar robek. Namun dalam sekejap, lampu listrik langit menghilang, dan kemudian langit kembali tenang, menampakkan warna biru yang menyenangkan. Capung di udara memancarkan emas yang menyilaukan, dan nafas di tubuhnya tiba-tiba menguat. Tepat pada saat itu, jangkrik naga yang menelan Liu Pin dan Lei menerobos kemacetan bintang 4 awal dan dipromosikan ke tengah bintang 4 dengan bantuan ledakan guntur seketika. Tidak ada yang mengira bahwa dengan menyerap Dan Lei sekali, Long Yan akan dipromosikan. Begitu Dan Lei diserap oleh Long Mao, tetapi melihat tubuh Xiao Yan melonjak ke langit, setelah mencegat 6 obat pinpin yang ingin dia hindari, dia jatuh dengan anggun, menatap mata Long Mao dengan penuh kegembiraan. Selamat kepada Xiao Xiao atas promosinya ke apoteker penyulingan kelas 6, dan selamat atas promosi Long Mao ke tengah Kaisar Bintang 4. Semua orang memberi selamat kepada Xiao Yan dan Long Mao. Rambut Zenni berkibar ringan, menatap mata Xiao Yan semakin dalam, mata King Muer membengkok menjadi bulan sabit. Ini adalah kebahagiaan ganda. Xiao Yao membelai janggutnya dan mengangguk lagi dan lagi. Saya pikir saya dipromosikan dengan sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Xiao Xiao dan Long Yan, akan lebih baik menemukan sepotong tahu dan lari sampai mati. Xiao Shan dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayo pergi! Xiao Yan menepuk pundak Long Yan dengan gembira. Begitu Xiao Yan dan Long Chen melangkah maju, Lang Tian menyapanya, dan tangannya yang menatap Xiao Yan tidak bisa lagi digerakkan. Lihat urgensi monyetmu. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memberikan obat mujarab di tangannya.
Cinta jiwa menyerupai harimau yang mengaum, dan lapisan tipis kabut menempel di tubuh putih mulus. Kabut berubah, dan raungan gemetar terdengar samar-samar, membuat semua orang berdebar. Benar-benar layak menjadi 6. Obat Pindan, di sini. Jika kamu beruntung, kamu tidak perlu dipromosikan ke puncak pemurnian bintang 4 untuk memurnikan ramuan 5 pin, itu akan baik-baik saja di tengah bintang 4. Kata Xiaoyan, cinta jiwa dapat menyembuhkan luka lama dan baru jiwa. Untuk pertama kalinya, ada peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Lantian mengambil alih cinta jiwa, bergumam tentang kemanjuran ramuan itu, dan napasnya menjadi cepat. Meskipun saya tahu Xiaoyan memiliki resep yang luar biasa ini sebelumnya, saya melihat ramuan yang sudah jadi dengan mata kepala sendiri dan dapat segera meminumnya. Lantian tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan masa lalu, dan mataku menjadi sedikit lembab. Kita harus tahu bahwa kekuatan jiwa Lantian adalah karena bakat khusus dari keluarga Danmo, dan sekarang menjadi kaisar tengah. Puncak genap jangka menengah. Ini hanya memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Melihat kebahagiaan Lantian akan pingsan, Xiaoyan menoleh dan melihat kerumunan yang cemburu, dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya, hanya ada sepasang bahan pembantu, kalau tidak kamu bisa membuat lebih banyak mungkin kita bisa berlatih langit api. Tidak apa-apa, kami mengumpulkan perlahan. Shenni menghibur Xiaoyan, Long yang juga menarik lengan Xiaoyan dengan ringan, matanya yang besar berkedip, artinya Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Xiaoyan terhibur oleh Long Ye, dan tersenyum lembut, berkata, lihatlah Long Ye, karena takut akan suasana hatiku yang buruk, haha. Yakinlah, Long Ye, Liu Pin dan Yao dapat berhasil disempurnakan sekaligus, aku sangat puas. Suasana hatiku sedang buruk. Kemudian menoleh ke Shenni dan bertanya, bagaimana pelelangannya sekarang? Kali ini kami menyelenggarakan lelang khusus untuk keterampilan bertarung, tetapi ada peningkatan gila-gilaan di kaisar pertempuran di daratan. Tidak hanya pasukan utama yang bergegas ke sana, tetapi bahkan banyak pasukan terpencil yang terus-menerus terkejut. Sebelum waktu lelang, kota ini penuh sesak dengan orang, dan terlalu ramai untuk melebihi perkiraan kami. Liga Shameng harus mengerahkan staf dari seluruh benua untuk membantu, dan itu juga memperluas lantai lelang. Shenni diperkenalkan ke Xiaoyan. Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak pernah bermimpi, karena permintaannya sendiri, itu membuat daratan Kaisar Dou penuh dengan angin dan hujan. Hebat! 2 hari kemudian, kecuali Lantian, semua orang akan bergabung bersama. Xiaoyan berdiri dan berkata, 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Pagi-pagi sekali, Xiaoyan dan rombongannya terbang ke rumah lelang dengan perkasa, dan semua orang diam-diam terkejut di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, saya hanya melihat kerumunan padat memblokir semua celah antara udara dan tanah, dan bahkan atapnya penuh dengan orang. Toko-toko di kedua sisi juga memanfaatkan obral besar-besaran itu, berteriak satu demi satu, suara campur aduk membuat orang pusing. Meski banyak penjaga untuk menjaga ketertiban, namun suasana masih sangat kacau dan ada kecenderungan kehilangan kendali. Banyak orang terbang dengan cepat di kejauhan, dan kecemasan di wajah mereka terungkap. Tampaknya mereka adalah bala bantuan. Aku bergantung, aku belum pernah melihat begitu banyak orang dalam hidupku, pemandangan ini terlalu dibesar-besarkan. Xiao Shan memuntahkan lidahnya dan merasakan kulit kepala kesemutan untuk beberapa saat. Bagaimana ini bisa dilewati? Jalannya macet dan tidak ada tempat untuk dilalui, dan alis badai itu berkerut bahkan lebih buruk daripada wanita tua itu. Ikutlah bersamaku. Shenni tersenyum sedikit dan menunjuk ke arah para penjaga di sekitarnya. Di wilayah konfederasi, Shenni masih memiliki beberapa keistimewaan. Penjaga segera memberi celah sempit untuk Shenni dan membiarkan Xiaoyan dan rombongannya pergi dulu. Meskipun demikian, semua orang berkeringat, menunjukkan betapa luar biasanya kemacetan itu. Ketika semua orang berjalan menyusuri jalan menuju rumah lelang,
Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh untuk bertanya pada Zhenni, apakah ada cukup uang. Xiao Yan telah menyaksikan adegan panas dengan matanya sendiri, mengetahui bahwa kali ini pasti akan ada banyak keterampilan bertarung tingkat lanjut, jadi dia khawatir tentang kekurangan dana. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kecuali kamu menentukan untuk bertukar barang, tidak akan ada masalah, kata Zhenni sambil tersenyum. Xiao Yan merasa lega. Dengan arus orang, dia mendorong ke depan menuju pelelangan dan melihat lingkungan yang akrab di sekitarnya. Hanya dalam beberapa tahun, saya telah berubah dari anak miskin tanpa nama menjadi uang besar yang tidak khawatir memiliki cukup uang di rumah lelang hari ini. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Xiao, apakah kamu ingat? Ketika kamu datang untuk melelang ramuan itu masih misterius. Sekarang, sayangnya, kamu telah berubah dan menjadi pahlawan di daratan. Shenni bercanda dengan Xiao Yan, nadanya penuh dengan kemanisan manusia. Ya, terima kasih kepada Xiaolong dan saudara perempuannya. Kalau tidak aku tidak akan memiliki Xiao Yan hari ini. Xiao Yan menanggapi dengan senyuman. Oh, lihat apa yang kamu katakan, apakah aku punya pujian sebanyak itu? Zhenni tersenyum puas. Tentu saja, tanpamu dan Xiaolong, bagaimana Qingling Liquid bisa begitu panas? Xiao Yan menjawab dengan sungguh-sungguh. Lalu, bagaimana kamu akan membayar adikku dan aku? Mata Zhenni mengandung mata air, Qiu Boliu mendongak dan bercanda dengan Xiao Yan. Ini sepertinya kakak. Kamu tidak kekurangan apapun. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti Zhenni, tapi beraninya dia menjawab? Hanya bisa menjawab dengan ala kadarnya, wajahnya memerah sedikit. Wajah Xiao Yan sedikit merah, dan wajah Zhenni mengikuti jejak tanda merah. Dia sangat pemalu, dan giginya menggigit bibir merahnya yang berdarah, yang sangat menawan. Xiao, aku punya beberapa kekhawatiran di hatiku. Le Xiaolong tiba-tiba berkata, menggunakan metode transmisi yang membingungkan semua orang. Menghadiri pelelangan dan mengambil uang untuk menembak keterampilan bertarung, apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan sedikit bingung, apakah ini sangat misterius untuk digunakan? Jumlah keterampilan bertarung yang kami rencanakan untuk dibeli kali ini sangat besar, cukup untuk membuat kekuatan apapun cemburu. Le Xiaolong berhenti dan melanjutkan, yang disebut suami itu tidak bersalah dan bersalah. Dan kami temboknya bahkan lebih menakjubkan. Tidak peduli dalam hal nilai atau promosi kekuatan keluarga, itu pasti akan membuat orang gila. Pertunjukan kayu di hutan, angin akan menghancurkannya. Saya percaya semua orang tahu ini, belum lagi seperti yang Anda lihat sekarang. Jumlah kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini pasti jauh di luar imajinasi kita. Di antara mereka, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan tersembunyi dan berapa banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Saya pikir, sebelum kita menjadi pemula, cobalah untuk tidak mengacaukannya. Masalah yang tidak perlu. Le Xiaolong sangat masuk akal untuk khawatir. Sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pelelangan ini berada di luar imajinasi siapapun. Jika bisa rendah hati, cobalah rendah hati. King Haoran berkata perlahan, wajahnya sedikit bermartabat. Masuk akal untuk mengatakan bahwa banyak keterampilan bertarung difoto di ruangan yang sama. Jika itu disebabkan oleh pengawasan pasukan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Xiao Yan memikirkan hal ini, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Zhenni, bisakah saya menyelesaikan masalah ini? Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Zhenni menjadi tenang. Kami memiliki 3 divisi sehingga kami dapat saling menjaga dan mengalihkan perhatian kami. Bagaimana menurutmu? Ini memang cara terbaik saat ini. King Hao sangat dihargai oleh kebijaksanaan Zhenni karena memberikan solusi dalam waktu sesingkat itu. Ada masalah. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Bagaimana cara menyelesaikan 3 kamar VIP?
Jika kamu muncul di kursi luar, itu akan membuat orang ragu. Lagi pula, hubungan kita bukan lagi rahasia. Ini bukan masalah, Xiao Xiao yakinlah. Le Xiaolong menjawab, Xiao Xiao punya satu, dan rumah lelang pasti akan mencadangkan satu untuk reputasi Kaisar Iblis. Adapun yang lain, rumah lelang akan selalu berpikir bahwa kalau Anda meninggalkan kamar untuk diri sendiri, anak muda Nona masuk dengan namanya. Ini memang hal yang baik untuk keluarga saya. Badai menghela napas. Setelah keputusan tersebut, Xian Ni memimpin kerumunan ke depan rumah lelang. Butuh banyak upaya untuk mendorong kerumunan ke depan rumah lelang. Xiao Yan sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu tidak dikonfirmasi oleh Xian Ni. Xiao Yan mengira dia salah. Kerumunan tampak tertegun dan terdiam untuk waktu yang lama. Rumah lelang diperluas dalam waktu singkat. Keseluruhannya indah dan elegan, khusyuk, dan sangat berani menggunakan jendela kaca patri kristal besar dari lantai ke langit-langit untuk menyembunyikan matahari dari jendela kristal, membuat setiap pola kaca berwarna-warni, dan menambahkan sentuhan misteri kabur. Bagian bangunan baru juga disesuaikan dengan kondisi setempat. Unik dan menyatu dengan bangunan aslinya. Tidak ada yang tidak terduga dan membanggakan. Hal yang paling mencolok adalah bahwa banyak menara yang diukir dari pinggiran ditumpuk satu sama lain, dan kubah langit yang sangat tinggi tampaknya terhubung ke langit, membuat ilusi indera manusia. Sungguh suatu keajaiban bahwa proyek yang luar biasa dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Setelah sekian lama, Xiao Yan menghela nafas panjang. Berita bahwa Liga Xiangmeng akan membuka lelang khusus untuk keterampilan bertarung terlalu sensasional. Jika tidak segera diperluas, itu tidak akan cukup untuk menampung begitu banyak orang. Xian Ni menjelaskan dengan nada bangga. Memang, hanya kekuatan peringkat teratas seperti Liga Xiangmeng yang dapat menyelesaikan upaya sebesar itu dalam waktu yang sesingkat itu. Ini benar-benar berbeda dari orang banyak di luar rumah lelang. Ada banyak orang di dalam rumah lelang, tapi tidak berisik. Balai lelang dijaga dengan baik dan terorganisir dengan baik. Kursi yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh cincin. Pemandu khusus bertanggung jawab setiap jarak lainnya. Tampaknya metodis, dan itu menunjukkan kekuatan yang kuat dari persatuan Xiangmeng. Menurut rencana yang dinegosiasikan sebelumnya, Zhen Ni adalah satu kelompok, Xiao Yan mengambil Le Xiaolong dan yang lainnya sebagai satu kelompok, King Haoran mengambil King Muar sebagai satu kelompok, dan memasuki ruang VIP dengan 3 cara. Berbaring miring di kursi ruang VIP, Xiao Yan menarik beberapa teguk rambut dari atas awan, dan Xiao Yan menghela napas lega. Sebelumnya, keramaian begitu ramai sehingga nafas orang menjadi sedikit keruh dan tidak nyaman.